Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Adawiyah, NIM 3118037. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan apa itu domestifikasi. Mungkin banyak yang belum paham atau belum mengetahui apa itu domestifikasi perempuan. Jadi, domestifikasi perempuan merupakan pengibu rumah tanggaan yang mana suatu paham menempatkan perempuan sebagai makhluk yang hanya berperan dalam urusan kerumah tanggaan saja. Nah, persoalan domestik ini atau peran ganda perempuan seringkali menjadi problem yang dilematis, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai perempuan karir. Nah, di sini juga saya memberikan cuplikan video terkait dengan domestifikasi perempuan. Perempuan kalau udah nikah di rumah aja. Nggak bisa aku tuh. Kalau pekerjaan rumah itu tugasnya perempuan, laki-laki itu mencari uang, itu yang ada di kalangan masyarakat biasanya begitu. Hei para laki-laki suami, kapan terakhir kali nyuci piring, nyuci baju, nyapu, masak, nyuapin anak? Masih ingat nggak? Laki-laki fokus cari nafkah, ngurusin rumah tugasnya perempuan. Cara pandang kayak gini masih dianut sebagian besar masyarakat kita. Jadi kayaknya dikit deh laki-laki yang nyuci piring, nyuci baju, apalagi masak. Pembagian kerja rumah tangga di Indonesia sempat diteliti platform survei Jakpat pada 2020. Hasilnya menunjukkan responden laki-laki dan perempuan tidak terlalu berbeda pendapatnya soal gambaran ideal tugas suami istri. Bagi mereka, peran domestik seperti urusan belanja, beberes rumah, mengurus anak, dan mengatur keuangan rumah tangga adalah tanggung jawab istri. Sedangkan suami berperan di ranah publik untuk mencari nafkah atau mengerjakan hal-hal bernuansa maskulin seperti ngebenerin peralatan rumah yang rusak. Kalau kita lihat dari cuplikan video tadi, bahwa pada umumnya budaya di Indonesia, perempuan mempunyai peran ganda. Beberapa peran dalam keluarga yang sifatnya non-kodrati hampir seluruhnya dibebankan kepada perempuan. Berbeda dengan laki-laki, di balik kodrat yang diembannya, perempuan tetap tidak dapat meninggalkan peran domestiknya dan membuat orang percaya sepenuhnya bahwa semua peran domestik itu memang garis takdir perempuan atau kodrat yang telah diciptakan Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat pekerjaan yang dikerjakan oleh perempuan dalam rumah tangga itu begitu banyak ragamnya, mulai dari mengatur keuangan, memasak, terus menyiapkan beberapa menu kan sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, merawat dan menjaga kebersihan rumah, terus juga menjaga dan merawat serta mendidik anak, serta memenuhi keperluan keluarga yang lainnya. Begitu banyak pekerjaan yang harus ditangani perempuan, tetapi ketika ditanyakan kepada laki-laki tentang pekerjaan istrinya, hampir pasti jawabannya adalah bahwa dia tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal dengan begitu banyak dan berat pekerjaan perempuan dinilai tidak bekerja. Nah, lalu bagaimana agar kita tidak salah paham dengan pekerjaan domestifikasi atau kodratnya perempuan yang seutuhnya tuh seperti apa? Kita coba lihat lagi dari pesan Nabi untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Itu juga merupakan dua hal yang harus dipertahankan, dijaga, dan dibumikan. Disinilah kita perlu meninjau kembali doktrin teologis yang selama ini mendiskualifikasikan perempuan. Tentunya ada landasan normatif tentang kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah atau hanya berkiprah di ranah domestik, selalu merujuk pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan banyak juga yang menafsirkan ayat tersebut. Seperti contohnya ini penafsiran Asgar Ali dengan suara lantang, beliau membantah domestifikasi perempuan yang mengatasnamakan normativisme Islam yang menurutnya pandangan yang membatasi perempuan di antara 4 dinding rumah dan tidak boleh memainkan peran di luar rumah justru merupakan pandangan yang tidak berdasarkan pada norma-norma ajaran Islam. Karena melalui ajaran Islam di dalam Al-Quran,
Tidak ada dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas pandangan tersebut. Sejauh pernyataan Al-Quran, perempuan dapat memainkan peran apa saja selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Dan juga penafsiran Aminah Wadud mengemukakan interpretasinya yang berbeda dalam menafsirkan ayat ini. Ia menggabungkan antara perintah berdiam di rumah dan larangan untuk berpenampilan seperti orang jahiliyah. Karenanya, ia tidak menyetujui pendapat para ulama yang menganggap bahwa ayat ini berisi larangan perempuan keluar rumah dalam segala bentuknya. Menurutnya, yang terlarang dalam ayat ini hanyalah keluar rumah dengan tujuan memamerkan diri. Larangan tersebut tidak diarahkan kepada gender tertentu. Baik laki-laki dan perempuan dilarang keluar rumah untuk memamerkan diri demi mencapai kualitas moral Al-Quran. Jadi, hal yang perlu diluruskan dalam permasalahan domestifikasi ini adalah ketika dalam suatu rumah tangga, baik suami maupun istri, ketika diembankan dalam pekerjaan domestifikasi atau pekerjaan domestik atau terkait pekerjaan rumah tangga, itu harus menjadi tanggung jawab antara keduanya, baik tanggung jawab seorang istri juga tanggung jawab suami. Karena pada hakikatnya adalah kodratnya perempuan adalah mengandung, melahirkan, juga menyusui. Jadi sama-sama berkontribusi, sama-sama bertanggung jawab atas tugas yang diemban antara kedua belah pihak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.